Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusnul Hasan Nugroho, berasal dari instansi SMK Muhammadiyah 3 Gemolong, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 yang akan mempresentasikan pembelajaran uji kinerja praktek pembelajaran. Nah, untuk nomor pendaftaran saya seperti ini, mungkin lebih dekat. Oke. Semoga untuk praktek pembelajaran pada kesempatan pagi hari nanti bisa berjalan lancar dan bisa bermanfaat bagi saya dan masyarakat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Untuk memulai pembelajaran pada pagi menjelang siang hari ini, tolong untuk memulai dipimpin berdoa dulu. Ketuanya Mbak Dinda, tolong dipimpin berdoa Mbak Dinda. Oke, terima kasih Mbak Dinda. Untuk pada kesempatan pagi hari ini kita nanti akan belajar. Mbak Alivia mungkin bisa di mute dulu. Untuk kesempatan pada pagi hari ini kita nanti akan belajar yang namanya tipografi. Nah, apa itu tipografi dan lain sebagainya, nah nanti akan kita pelajari di sini. Sebelum kita mulai ya materinya itu, saya absen terlebih dahulu. Nanti yang namanya saya panggil bisa menunjukkan jarinya. Ahmad Lutfi Baihaqi. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Mbak Nabila. Hadir, Pak. Mbak Meni Dwi. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Mbak Di. Pak Muhammad Satria Bintang. Hadir. Oke. Nadia. Hadir, Pak. Oke. Triani Nur Aini. Hadir, Pak. Hadir. Fatma Yogi. Hadir, Pak. Alivia Azahra. Hadir, Pak. Oke. Kemudian sudah semua nggih? Sudah saya panggil semua nggih? Nah, alhamdulillah anak-anak semuanya di masa pandemi ini dalam keadaan yang mungkin masih seperti yang kita lihat di lingkungan kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga untuk pembelajaran walaupun kita laksanakan online dari rumah anak-anak masing-masing, kita masih bisa belajar bersama. Oke. Jadi anak-anak semuanya walaupun keadaan pandemi seperti ini harus tetap semangat belajar, dan belajar ya kan. Apalagi kita di multimedia ini saat ini sangat dibutuhkan sekali ya. Jadi apa namanya peran serta dari anak-anak semuanya ya di dunia IT saat ini sangat diperlukan sekali karena hampir semuanya kegiatan dilakukan secara online dan secara digital. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi di awal Pak Guru sudah sampaikan materi pada pagi hari ini adalah tipografi. Nah, sebelum kita ke tipografi,
di materi sebelumnya, di materi awal, di mata pelajaran desain grafis percetakan, kita sudah belajar yang namanya dasar desain mulai dari nirmana, mulai apa itu titik, gempal, garis, kemudian shape dan lain sebagainya, yang tentu sangat bermanfaat untuk pembelajaran, untuk kegiatan Anda dalam membuat sebuah desain. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tipografi. Nah, tipografi, nah tentu ini hubungannya dengan huruf lah, nanti seperti apa nanti bisa kita diskusikan sama-sama pada anak-anak semuanya. Nah, sekarang gambaran umum. Nah, sebenarnya tipografi itu dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Nah, tentu sangat banyak sekali, nggih. Misalnya untuk membuat desain, membuat apapun, kita pasti akan menggunakan yang namanya tipografi. Nah, oke. Nah, sebagai Anda desain, misalnya untuk poster, pasti tidak lepas dari yang namanya tulisan. Di poster-poster itu ada tulisannya, misalnya sederhana, dilarang masuk. Nah, kemudian ada simbolnya lingkaran, kemudian ada strip warna putih. Atau mungkin hati-hati, jalan licin dan lain sebagainya. Selain gambar, itu juga dikasih penjelas berupa tulisan. Nah, tulisan yang bagus itu seperti apa? Nah, itu adalah salah satu nanti yang dipelajari di tipografi. Jadi tulisannya harus seperti apa dan lain sebagainya, itu nanti seperti itu. Oke, itu nggih. Kemudian sebelum kita lanjutkan, tak lupa, tak bosan, Pak Guru menyampaikan patuhi protokol kesehatan, ya. Ada yang kemarin 3M, kemudian 5M, kemudian 6M, yang terakhir 6M itu boten pareng ngeyel akhirnya. Oke. Kemudian untuk tetap menjaga kesehatan anak-anak, selain apa namanya makan yang banyak, mematuhi protokol 5M tadi ya, itu juga harus banyak apa namanya berolahraga supaya badan kita tetap fit. Nah, itu. Dan misalnya nanti anak-anak itu sakit, ya usah panik ya. Yang jelas intinya makan yang banyak. Karena saat ini tuh banyak orang yang masuk angin, kemudian nggak bisa mencium bau dan lain sebagainya. Itu nggak ada masalah. Yang penting kalau fisik anak-anak kuat, insya Allah seperti itu akan segera sembuh. Oke. Sudah, Pak. Sudah, oke. Nah, di situ ya, di situ digambar di depan yaitu tentang desain grafis percetakan dengan materi yaitu tipografi. Nah, di tipografi, nah di situ di gambar awal itu Pak Guru sampaikan yaitu gambar tentang apa namanya? Gambar-gambar berupa tulisan. Nah, gambar berupa tulisan tipografi. Oke. Nah, apa itu tipografi? Nah, di sini nanti kita belajar tujuan dulu. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, nanti anak-anak itu diharapkan bisa satu, menjelaskan sejarah tipografi. Sejarahnya seperti apa? Kemudian yang kedua, menjelaskan prinsip tipografi. Kemudian yang keempat, mengoperasikan desain tipografi, kemudian juga bisa menggabungkan prinsip tipografi dengan perangkat lunak yang dipilih. Oke. Nah, ini contoh-contohnya. Contoh tadi di awal sudah Pak Guru sampaikan, yaitu tentang tipografi, penggunaannya. Ada baliho, kemudian anduk, kemudian mungkin Mas Gandhi di off dulu. Oke. Apa namanya? Kemudian juga ada apa itu? Poster-poster kecil dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu penggunaan baliho. Ya, penggunaan teks dalam baliho. Kemudian ada namanya packaging. Packaging itu apa toh? Packaging itu apa toh, Mbak? Menurut Anda apa? Ada seperti wadah makanan, Pak. Nah, packaging itu tempat makanan. Nah, sebenarnya tidak ada makanan aja ya. Packaging itu bisa berupa semua barang yang dikemas itu namanya packaging. Misalnya Anda beli sepatu, ada tempatnya itu kan namanya juga packaging. Ya.
beli makanan. Kalau kebetulan di sini contoh-contohnya adalah gambar makanan. Nah, itu gambaran umumnya adalah seperti, oh ya, tadi ya, selain contoh packaging sama baleo dan masih banyak lagi, misalnya Anda ke dunia pertelevisian, animasi, itu juga hampir semuanya juga menggunakan teks. Misalnya pada saat opening itu kan juga muncul diproduksi oleh siapa-siapa dan lain sebagainya. Oke, sejarah tipografi. Nah, mungkin bisa disampaikan sejarah tipografi itu seperti apa, Mas Bintang? Mungkin dari pengalaman yang Anda baca, sejarah tipografi itu dimulai kapan, seperti apa, Mas? Bisa dibacakan, Mas Satria Muhammad Bintang, Mas Bintang. Sejarah perkembangan tipografi dimulai dari penggunaan piktograf. Nggih. Bahasa ini antara lain dipergunakan oleh bangsa Viking dan Indian Sioux. Ya. Berkembangnya di Mesir, jenis huruf hieratia yang terkenal dengan nama hieroglif pada sekitar abad 1300 SM. Masehi, nggih. Tipografi itu sudah ada sejak 1300 Masehi, ya toh. Sebelum Masehi itu sudah dimulai apa namanya perkembangan dunia tipografi, ya. Tuh, jadi penggunaan tulisan itu sudah dimulai dari sejak zaman dulu. Ya, jadi dengan adanya tipografi untuk apa namanya zaman dulu itu menulisnya dengan menggunakan pena khusus. Kalau sekarang kan hampir semua media bisa kita gunakan sebagai tulisan. Nah, itu sejarah tipografi seperti itu. Nah, sekarang itu tipografi berkembang dengan sangat pesat. Oke. Nah, menurut Anda, nah dari sini itu ada pengertian bisa disampaikan Mas Lutfi. Pengertian tipografi di sini secara, kalau di sini disebutkan tipografi merupakan representasi visual dari sebuah bentuk komunikasi verbal dan komunikasi properti visual yang pokok dan efektif. Kemudian tipografi merupakan salah satu ilmu dalam memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebaran pada ruang-ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu sehingga dapat menolong pembaca untuk mendapatkan kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Nah, ini adalah salah satu pengertian tipografi. Kalau menurut Mas Lutfi, halo Mas Lutfi, itu pengertian yang lain mungkin menurut Anda, mungkin dari bahasa Anda sendiri seperti apa, Mas? Mas Lutfi Ahmad. Merupakan suatu ilmu dalam memilih dan menata huruf secara garis besar huruf-huruf menata huruf. Oh gitu ya, oke. Nah, intinya di tipografi itu adalah ilmu dalam memilih, menata dan pengaturan penyebaran pada huruf seperti yang disampaikan Mas Mas Lutfi tadi, nggih. Di situ ada 5. Apa saja itu, Mbak Nabila? Coba Mbak Nabila disebutkan, Mbak. Roman, Ektian, sans serif, script, miscellaneous. Nah, itu ya ada 5 secara umum jenis huruf seperti itu. Nah, nanti secara garis besar tadi ada Roman, Egyptian, sans serif, script, miscellaneous. Nah, itu apa atau sebenarnya? Nah, itu ada penjelasannya sendiri-sendiri. Nah, sekarang yang pertama adalah Roman. Kalau gambarnya seperti yang ada di gambar bawah itu contoh jenis huruf Roman. Nah, ciri-ciri jenis Roman ini adalah seperti apa? Coba Mbak Meni bisa nyambung? Nah, ciri-ciri jenis Roman itu apa, Mbak Meni? Ciri-ciri dari font jenis Roman ini adalah pada bagian ujung suatu huruf terdapat sirip atau kaki dengan bentuk lancip. Bisa dipastikan huruf tersebut termasuk jenis Roman. Ya. Selain itu, font Roman ini juga identik dengan kekontrasan tebal dan tipisnya garis-garis huruf. Oke, itu ya, itu jadi contohnya itu seperti itu. Jadi contohnya di sini adalah Times New Roman. Font yang termasuk dalam jenis Roman adalah Times New Roman. Font ini membuat kesan anggun, klasik dan
minim. Oke. Sans serif itu seperti apa, Mbak? Mbak Dinda. Mbak Dinda, sans serif. Sans serif sendiri berarti tanpa sirip. Setiap huruf yang tidak memiliki sirip bisa disebut sebagai sans serif. Jadi ada begitu banyak jenis font yang masuk ke dalam kategori ini. Oke. Sebuah font dengan bentuk hasil goresan tangan. Nah, Memiliki kesan yang terlihat miring. Oke, jadi script ini itu kalau gambar di bawahnya itu gambarnya adalah gambar yang kayak orang mengetik itu ya, menulis tangan itu ya, Latin seperti itu. Yang kelima yaitu miscellaneous. Miscellaneous itu apa? Font yang seperti apa, Mbak Nadia? Coba dibaca lagi, Mbak Nadia. Miscellaneous merupakan jenis font hasil pengembangan dari yang sudah ada. Ciri khas font ini adalah hiasan berupa ornamen atau hiasan yang berupa dekorasi. Font ini memiliki kesan dekoratif dan artistik. Oke, nah jadi kalau misalnya anak-anak membuat font ya, atau menggunakan font yang jenis miscellaneous ini adalah jenis-jenis yang dekoratif ya. Dekoratif misalnya untuk ornamen-ornamen. Nabila, contoh yang termasuk jenis font ini apa, Mbak? Braggadocio, Westminster, Kahana, dan masih banyak lagi. Oke, dan masih banyak lagi ya. Kalau dicontohkan nanti wes banget ya, yang kategori masuk dalam kategori itu. Nah, selanjutnya adalah unsur-unsur dalam tipografi. Nah, unsur tipografi itu ada legibility, clarity, visibility, dan readability. Nah, dari namanya anak-anak harusnya sudah tahu apa itu legibility, clarity, visibility, readability. Dari namanya legibility, yaitu suatu huruf merupakan suatu bentuk kualitas pada huruf yang memuat huruf tersebut dapat terbaca. Jadi kalau bisa dibaca namanya legibility. Kalau clarity itu apa? Mbak Dinda. Clarity merupakan klasifikasi desain tipografi yang berupa suatu kemampuan huruf-huruf yang digunakan dalam suatu karya desain dapat dibaca dan dimengerti oleh target pengamat yang dituju. Oke. Nah, apa Mbak? Readability apa? Readability merupakan klarifikasi tipografi yang mana pada penggunaan huruf harus memperhatikan hubungannya dengan huruf lain sehingga terlihat jelas. Oke, intinya readability merupakan klasifikasi tipografi yang mana pada penggunaan huruf harus memperhatikan hubungan dengan huruf lain sehingga terlihat dengan jelas. Jadi bisa dibaca. Jadi read, kata read itu adalah keterbacaan. Jadi dari apa yang sudah dibuat itu juga harus mengandung unsur readability. Kalau misalnya Anda membuat sebuah desain itu tidak readability, itu juga nanti apa namanya kesan yang ditampilkan juga atau pesan yang mau disampaikan tidak sampai kepada orang yang diajak berkomunikasi. Nah, jadi di desain komunikasi visual, Anda berkomunikasi secara visual itu unsur tipografi yang 4 ini ya paling nggak legibility sama readability ini harus terpenuhi sehingga apa yang Anda buat itu bisa apa namanya disampaikan dengan baik. Oke, nah prinsip tipografi. Nah, prinsip tipografi sebagai acuan awal dalam prinsip kebenaran untuk menghasilkan karya tipografi yang maksimal. Beberapa prinsip tipografi berikut dapat kita ikuti. Prinsip tipografi yang telah diakui oleh banyak pakar tipografi ini terbagi menjadi 2, yaitu prinsip besar, yaitu prinsip keterbacaan tipografi dan prinsip estetis tipografi.
tipografi. Jadi ada dua, yaitu prinsip keterbacaan tipografi dan estetis tipografi. Nah, prinsip keterbacaan itu apa saja toh? Nah, bagaimana sebuah huruf itu bisa dibaca itu seperti apa toh? Triainur Aini. Triainur Aini, monitor. Mbak Triainur. Oke, enggak connect ya. Mbak Dinda aja, Mbak Dinda. Mbak Ketuane, Mbak Dinda. Huruf kecil cenderung lebih baik tingkat keterbacanya jika dibandingkan dengan huruf besar atau kapital. Kemungkinan karena huruf kecil bentuknya jauh lebih kontras satu sama lain. Oke, jadi kalau kita menulis ya, seperti contoh yang Pak Guru buat ini menggunakan huruf besar kecil ya. Karena kecenderungan hurufnya lebih kontras. Kayak misalnya antara A, I, P dan lain sebagainya itu kan besar kecilnya kelihatan. Makanya kapan kita menggunakan huruf yang besar semuanya, huruf kecil, nah itu harus lebih teliti sehingga prinsip keterbacaan itu bisa tercapai. Kemudian yang kedua, prinsip keterbacaan dalam tipografi itu apa, Mas Lutfi Ahmad? Huruf lurus atau standar jauh lebih mudah dibaca jika dibandingkan dengan huruf miring atau italik. Namun jika kata huruf miring diapit oleh huruf reguler, justru tingkat keterbacaannya meningkat. Oke, jadi di situ nggih. Jadi kapan kita menggunakan di situ huruf miring semuanya tidak terbaca, tapi kalau huruf miring atau italik itu berada di tengah-tengah huruf reguler itu akan lebih terbaca seperti itu. Kemudian adalah prinsip estetis tipografi. Nah, estetis itu apa saja? Oke, silahkan yang mau jawab, silahkan. Mas Bintang dulu aja, silahkan Mas Bintang. Batasi penggunaan typeface dalam satu halaman atau desain. Ya. Dua jenis typeface biasanya sudah cukup. Satu untuk judul dan satu untuk isi. Oke, batasi penggunaan typeface atau tipe. Jadi kalau anak-anak desain dalam satu satu kesatuan, misalnya poster lah misalnya, itu tipe hurufnya jangan terlalu banyak. Ya, misalnya hurufnya ada 5 jenis. Satu pakai Times New Roman, Tahoma, pakai semua 5 yang tadi dipakai semuanya. Ya enggak seperti itu. Jadi maksimal itu di situ dibatasi. Ya, bisa menggunakan 2. Kalau memang harus menggunakan banyak, ya itu harus disesuaikan. Kenapa tidak boleh menggunakan banyak? Karena mata itu kalau terlalu banyak melihat model tertentu, ya kan, itu akan bingung. Kalau misalnya anak-anak dikasih tawaran, pengen bakso apa mie ayam, nah itu kan jelas, mesti milih gampang. Tapi kalau Anda dikasih pilihan yang banyak, bakso, mie ayam, sate, apa macam-macam, ayam bakar, ayam goreng, bakmi, mesti harus milih nih, butuh waktu yang lama. Pilih mie ayam, atau pilih bakso, atau milih ayam bakar, atau pasti milihnya banyak. Kalau seperti itu, kalau di huruf, kalau tipenya itu banyak, itu juga nanti akan pembaca itu membacanya harus berpikir beberapa saat, sehingga membutuhkan waktu yang lama, sehingga itu tidak efisien, dan orang tidak suka seperti itu. Ya, makanya dalam pembuatan desain, prinsip tipografinya yaitu batasan penggunaan typeface. Kemudian yang kedua, apa Mbak Nabila? Tadi hurufnya nggak boleh banyak-banyak typeface-nya. Kemudian yang kedua apa Mbak Nabila? Mbak Nabila. Batasi penggunaan warna, satu untuk judul dan satu untuk isi. Oke, jadi jenis ora itu akeh-akeh, warnanya juga nggak boleh banyak. Yang ketiga, dilanjut Mbak Nabila. Gunakan minimal 3 ukuran atau weight yang berbeda untuk memaksimalkan kontras dan keindahan tipografi. Oke, yang keempat, lanjut. Gunakan ukuran yang konsisten untuk setiap set teks yang berbeda. Oke, yang kelima.
Berikan letter spacing lebih untuk font berukuran kecil dan kurangi spasi letter spacing untuk font ukuran besar. Ya, yang terakhir. Pastikan line height dan jarak antar spasi berbeda jauh, terutama jika line height dibuat menjadi lebih renggang. Oke, jadi dari prinsip estetis tipografi ini tadi, ya itu berarti penggunaan huruf, penggunaan warna, itu juga ukuran, itu juga tidak boleh banyak-banyak. Karena terlalu banyak pilihan, orang itu juga akan membutuhkan waktu lagi untuk memahami sebuah tulisan. Oke. Tadi anak-anak sudah saya kasih LKPD ya di Google, di grup WA masing-masing. Nah, itu silahkan dibuka ya. Kemudian dijawab. Nah, untuk menjawabnya karena ini adalah forumnya adalah diskusi. Nah, ini anak-anak silahkan diskusi. Nah, diskusi di grup WA masing-masing tadi seperti apa ya. Untuk untuk di grup WA kan sudah dibuat ya, grup A, B, C. Nah, itu silahkan didiskusikan. Pantau untuk itu ya, di grup C sudah berjalan untuk diskusinya. Grup B juga sudah. Kemudian grup A itu juga belum ya, mungkin belum masih ditulis, dicari-cari. Jadi grup A itu sudah sampai nomor 1, grup B juga sudah. Oke, silahkan sampai ke 3, ke 4, dan seterusnya. Anak bisa dibacakan hasil diskusi dari yang sudah ditanyakan di LKPD tadi. Nah, bentar, aku lupa. 4 itu anak-anak disuruh membuat sebuah desain sederhana. Nah, kalau sesuai dengan yang ada di modul itu kita menggunakan Adobe Photoshop. Nah, tapi karena anak-anak semuanya itu di rumah pakai handphone, nah itu kan otomatis untuk penggunaan Adobe Photoshop mungkin agak kesusahan. Nah, itu bisa dipakai menggunakan software yang lain, yang biasa yang ada di handphone. Biasanya kalau anak-anak buat gambar, itu kalau di handphone, di Android itu pakai apa anak-anak semuanya? Mas Lutfi biasanya pakai apa, Mas? Pakai Pixlab. Pixlab, ya. Kemudian kalau Mas Gandhi, biasanya pakai apa, Mas? Kalau nggak pakai di Android itu bisa pakai apa? Contohnya, biasanya Canva, ya. Kemudian pakai apa, Mbak Dinda? Kalau pernah buat? Belum, Mbak. Oh, belum. Kalau pakai handphone, ini nanti pakainya handphone pakai apa? Tadi. Pixlab juga sama, oke. Nah, jadi anak-anak nanti bisa buat ya untuk desain sederhana, misalnya rambu-rambu dilarang parkir, kemudian petunjuk arah, atau mungkin pengumuman yang lain nanti bisa pakai aplikasi di handphone. Nanti silahkan hasil yang sudah dibuat itu nanti dilampirkan di grup tadi, nggih. Ya, silahkan nanti ditampilkan. Kalau sudah dikirim ke grup WA Pak Kusnudin, saya kirim ke tempat Anda masing-masing aja, nggih. Tadi udah beberapa itu sudah dikirim dari perwakilan grup. Itu nanti saya kirim ke grup tadi yang sudah penyampaian itu, nggih, penyampaian diskusinya udah dikelompokkan. Nah, sekarang kita menyampaikan hasil dari diskusi anak-anak semuanya. Oke, kita mulai dari nomor 1, yaitu tentang sejarah tipografi. Sejarahnya itu seperti apa? Kelompok A dulu silahkan disampaikan hasil diskusi anak-anak tadi seperti apa. Bila dari kelompok A untuk kesimpulan dari sejarah tipografi dari literasi yang anak-anak baca, dari internet, dan mungkin dari buku yang modul yang sudah dimiliki, yang sudah Bapak Guru share, itu mungkin bisa dijelaskan. Monggo Mbak Nabila untuk
Yang pertama kelompok A. Sejarah perkembangan tipografi dimulai dari penggunaan piktograf. Untuk bahasa ini antara lain dipergunakan oleh bangsa Viking Norwegia dan Indian Sioux. Di Mesir berkembang jenis huruf hieratia yang terkenal dengan nama hieroglif pada sekitar abad 1300 sebelum Masehi. Oke. Nah, itu tadi untuk sejarah dari kelompok A, kelompok B. Kalau kelompok B seperti apa, Mas? Mas Lutfi, sejarah tipografi kalau di kelompok B seperti apa? Dari yang Anda baca dari literasi yang ada. Mas Lutfi, dibaca silakan. Hasilnya kelompok B seperti apa? Bentuk bahasa ini antara lain digunakan oleh bangsa Viking Norwegia dan Indian Sioux. Di Mesir berkembang jenis huruf hieratia yang terkenal dengan nama hieroglif pada sekitar abad 1300 sebelum Masehi. Oke. Hasilnya dari kelompok A, B, dan C tadi itu hampir sama, yaitu dimulai dari penggunaan hieroglif ya dari 1300 sebelum Masehi. Kemudian selanjutnya adalah dalam dunia desain grafis, tipografi sangat penting penggunanya. Unsur apa saja yang ada di dalam tipografi itu. Nah, silakan dari hasil diskusi kelompok C bisa disampaikan dulu, Mbak Dinda. Hasil kelompok C itu ada apa saja unsurnya? Legibility merupakan suatu bentuk kualitas pada huruf yang membuat huruf tersebut dapat terbaca. Ya. Kemudian Clarity merupakan klarifikasi desain tipografi yang berupa suatu kemampuan huruf-huruf yang digunakan dalam suatu karya desain dapat dibaca dan dimengerti oleh target pengamat yang dituju. ya. Visibility merupakan klasifikasi tipografi yang merupakan kemampuan suatu huruf, kata, atau kalimat dalam suatu karya desain komunikasi visual dapat terbaca dalam jarak baca tertentu. Selanjutnya adalah dalam tipografi terdapat prinsip yang harus diperhatikan. Nah, prinsip tipografi itu hasil diskusinya seperti apa? Poin 3 dari kelompok B, silakan disampaikan. Kelompok B. Keterbacaan tipografi. Yang pertama, huruf kecil lebih baik. Ya. Yang kedua, huruf lurus atau standar. Ya. Yang ketiga, warna kontras cenderung membantu tingkat keterbacaan. Oke. Teks gelap di atas background terang lebih mudah dibaca dibanding dengan teks terang di atas background gelap. Oke. Nomor 5, warna abu tua di atas frame adalah kombinasi warna memiliki keterbacaan paling baik sekaligus nyaman. Oke, sih, bagus. Kemudian untuk kelompok A hasilnya seperti apa? Coba silakan dibaca, Mbak. Siapa? Tipografi, prinsip keterbacaan, dan prinsip estetis tipografi. Oke, terima kasih. Jadi itu ya, jadi keterbacaan dan estetik. Di bacaan itu gimana bisa dibaca, kemudian juga itu. Nah, kemudian untuk hasil, nah hasil dari desain yang dibuat tadi pakai apa tadi, Mbak? Yang pakai handphone itu biasanya pakai apa, Mas tadi? Mas siapa tadi? Mas Bintang atau Mas Lutfi tadi pakai apa, Mas? Pixel, Pak. Apa? Pixel. Pixel itu. Nah, contohnya tadi larang parkir. Nah, itu menggunakan huruf yang besar, ya. Kemudian fontnya juga mudah dibaca, keterbacaan, kemudian kontras dan lain sebagainya sudah masuk. Kemudian yang kedua, kelompok yang lain, pengumuman tadi sudah, kemudian juga jarak ini juga sudah ditampilkan. Nah, itu fontnya juga sudah dibuat. Oke, selanjutnya nomor 5, kesimpulan. Mungkin dari kelompok 1, 2, 3 bisa menyimpulkan untuk hasil dari pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, mungkin dari kelompok C dulu aja. Kelompoknya Mas Gandhi sama Mbak Dinda, mungkin bisa disampaikan untuk kesimpulannya.
Pada pembuatan sebuah desain menggunakan tipografi perlu banyak dilatih sehingga desain yang dibuat lebih menarik dan mudah dipahami oleh orang yang menangkap informasi. Oke, terima kasih. Itu salah satunya yang bisa disimpulkan itu adalah salah satu poinnya itu. Mungkin poin yang kedua dari kelompoknya Mas Bintang, apa Mas? Saya ulangi lagi. Kelompok B, silakan disimpulkan hasilnya seperti apa. Suatu kesenian dan teknik memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu. Guna Oke. kenyamanan membaca semaksimal. Oke, itu berarti pengertian dari tipografi. Kemudian yang ketiga dari kelompoknya Mbak Dinda, Mbak Dinda, Mbak Nabila, mungkin yang bisa disimpulkan apa? Dari macam-macam jenis huruf, terdapat 5 macam, yaitu Roman, Ektian, sans serif, script, dan miscellaneous. Oke. Nah, dari hasil kesimpulan anak-anak semuanya tadi bisa disimpulkan yang pertama adalah dari sejarahnya dimulai dari abad 1300 sebelum Masehi dengan huruf hieroglif tadi. Kemudian unsur-unsurnya itu ada 4 yang tadi sudah disampaikan. Kemudian dalam tipografi yang paling penting itu adalah penggunaan tipografi itu harus sering dilatih karena untuk melatih, karena dengan berlatih maka penggunaan huruf akan lebih maksimal ya. Jadi mulai dari pemilihan huruf, warna dan lain sebagainya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari nanti ya, dalam dunia kerja nanti anak-anak di dunia desain, karena di sini semuanya adalah tim kreatif. Jadi nanti misalnya Anda dimintai untuk membuat sebuah desain dengan penggunaan tipografi yang baik, maka tentu hasil yang diperoleh juga akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Yang menarik, sederhana, mudah dibaca, dan lain sebagainya. Sehingga nanti di dunia kerja, pada saat Anda membuat desain itu tidak asal-asalan. Sehingga desain benar-benar diakui, diterima oleh masyarakat dengan wah pokoknya kalau yang garap anak-anak ini hasilnya jos gitu. Nah, pokoknya seperti itu. Jadi sekali lagi dalam pembuatan sebuah desain itu salah satu unsur yang sangat penting adalah penggunaan tipografi. Mulai dari pemilihan huruf, warna dan lain sebagainya. Apa namanya? Membuat desain bisa menggunakan Adobe Photoshop, kalau anak-anak bisa menggunakan Canva, bisa menggunakan Pixlab dan lain sebagainya, tidak ada masalah karena sekarang itu software yang ada di handphone itu sudah canggih ya, karena sekarang kan menggunakan modelnya smartphone. Smart itu kan pinter, phone itu telepon yang pinter, bisa untuk motret, bisa untuk macam-macam. Mungkin itu dari Pak Kusnul untuk materi hari ini. Nah, untuk materi yang akan datang mungkin masih kita perkaya lagi untuk penggunaan tipografi. Nanti untuk apa namanya, seperti apa penggabungannya dari ide-ide yang mungkin sudah Anda buat itu bisa disampaikan di dalam sebuah desain. Kemudian untuk anak-anak semuanya nanti setelah selama saat ini yang corona masih ya, yang mungkin di tempat anak-anak semuanya ada yang meninggal dan lain sebagainya, tetap hati-hati, patuhi protokol kesehatan. Oke. Kemudian dari Pak Kusnul, misalnya banyak salah, ada hal-hal yang kurang berkenan bagi anak-anak semuanya, Pak Guru minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, kita ketemu pertemuan yang akan datang. Sebelum kita tutup, tolong dipimpin berdoa Mbak Dinda. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih anak-anak. Untuk pembelajaran pagi ini cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.